Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Ardian, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian lisan mata pelajaran fikih. Pertanyaan pertama yaitu pengertian am dan khas. Am adalah lafaz ayat atau hadis yang mencakup keseluruhan tanpa adanya pembatasan. Contohnya, kullu nafsin bima kasabat rohina. Artinya, setiap orang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Pengertian khas. Khas adalah lafaz ayat atau hadis yang mencakup sebagian dan ada batasan. Contohnya, makana Muhammadun aba ahadi marojalikum. Artinya, Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang anak laki-laki kamu. Pertanyaan kedua yaitu macam-macam mantuk. Yang pertama yaitu mantuk nas, yaitu mantuk yang tidak bisa ditakwil atau diartikan dengan makna lain. Contohnya yaitu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Artinya, pencuri pria dan wanita, maka potonglah tangan keduanya. Maksudnya yaitu ketentuan potong tangan pada ayat tersebut tidak bisa diganti dengan hukuman lain seperti di penjara. Yang kedua yaitu mantuk johir, yaitu mantuk yang bisa ditakwil atau diartikan dengan makna lain. Contohnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair. Tetapi pembayaran zakat fitrah boleh dengan uang karena sama-sama memenuhi kebutuhan orang miskin, sekalipun yang disebutkan dalam hadis adalah bahan makanan. Pertanyaan ketiga yaitu macam-macam bayan. Yang pertama yaitu bayan bil qaul atau perkataan. Contohnya yaitu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Maksudnya yaitu kata 7 bisa bermakna bilangan atau banyak. Kata 7 dalam ayat di atas sudah jelas maknanya yang berarti bilangan, bukan banyak. Yang kedua yaitu bayan bil fi'li atau perbuatan. Contohnya seperti tata cara sholat Rasulullah untuk menjelaskan ayat waqimus sholah dan dirikanlah sholat. Perintah tersebut masih belum jelas bagaimana tata cara sholat yang dimaksud. Maka untuk menjelaskannya, Rasulullah pun mempraktekkan cara sholat tersebut. Lalu beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Yang ketiga yaitu bayan bil isyarah atau isyarat. Contohnya seperti isyarat gerakan tangan Rasulullah mengenai jumlah hari puasa Ramadan dengan mengangkat 10 jari tangannya 3 kali dan membenamkan 1 jari yang berarti jumlahnya 30 hari atau 29 hari. Yang keempat yaitu bayan bil tarki atau meninggalkan. Contohnya seperti Rasulullah meninggalkan perbuatan berwudu setelah makan daging unta. Yang kelima yaitu bayan bil kitabah atau tulisan. Contohnya seperti keterangan mengenai zakat yang terdapat dalam surat-surat Rasulullah. Pertanyaan keempat yaitu ketentuan mutlak dan muqayyad. Ketentuan 1, jika kasus sama, sebab sama, tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad. Contohnya, kata darah pada Quran surat Al-Maidah ayat 4 berbentuk mutlak, dan kata darah pada Quran surat Al-An'am ayat 145 berbentuk muqayyad. Kesimpulan, darah yang haram adalah darah yang mengalir, sedangkan darah beku seperti hati dan limpa hukumnya halal. Ketentuan 2, jika kasusnya beda, sebab beda, tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak, dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya, kata budak pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 3 berbentuk mutlak, dan kata budak pada Quran surat An-Nisa ayat 92 berbentuk muqayyad. Kesimpulan, dalam kasus jihar, memerdekakan hamba perempuan boleh yang mukmin maupun yang kafir, sedangkan dalam kasus pembunuhan, wajib memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Ketentuan 3, jika kasusnya beda, sebab beda dan hukumnya beda, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contoh, kata tangan pada Quran surat Al-Maidah ayat 38 berbentuk mutlak, dan kata tangan pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 berbentuk muqayyad. Kesimpulan, dalam kasus pencurian, batasan tangan yang dipotong cukup sampai pergelangan tangan, sedangkan pada kasus wudhu, batasan tangan yang wajib dibasuh harus sampai siku. Ketentuan 4, jika kasusnya beda, sebab sama, dan hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama, yang mutlak tetap mutlak, dan yang muqayyad tetap muqayyad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i,
Yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad. Contohnya, kata tangan pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 berbentuk mutlak, dan kata tangan pada surat Al-Maidah ayat 6 ada juga yang berbentuk muqayyad. Kesimpulan, menurut jumhur ulama, batasan tangan yang harus disapu pada tayamum cukup sampai pergelangan tangan, sedangkan menurut Imam Syafi'i harus sampai siku karena mengikuti pada batasan tangan pada wudhu. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, unzur mangkola wala tanzur mangkola, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.